朴先生对此势在必得，的约定范围内，本次你想说什么？游戏的名字叫“欢迎你们赏脸莅临本次”。第2位勇士选择了能够杀之大壁虎，轻而易举。年轻人，你不选武，我可是个动保主义者。Halo semua ya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super Cube episode 9. Di bagian sebelumnya, beberapa hari setelah Shen Yao diculik oleh Zhu Guxin, Wang Xiaoxiu merasa bersalah karena dia itu telah gagal menyelamatkannya. Di tengah hujan, dia pun didatangi oleh Mu Yuqian, ketua unit kasus Biro Manusia Super, yang menawarkan informasi tentang Yan Luo jika Wang Xiaoxiu mau membantunya. Wang Xiaoxiu awalnya menolak, namun dia berubah pikiran setelah Mu Yuqian setuju memberi satu informasi tiap tugasnya selesai. Tugas pertamanya adalah menjadi pengawal di planet H selama 1 hari. Setelah tiba, Wang Xiaoxiu mengikuti ujian awal di ruang identifikasi, yaitu perjudian dengan 5 chip awal. Ia harus mengumpulkan minimal 5 chip tanpa kekerasan. Meskipun banyak peserta meremehkannya, Wang Xiaoxiu tetap waspada. Dalam permainan tebakan koin, ia pun menang melawan Brad dengan memanfaatkan deteksi gelombang mikro. Wang Xiaoxiu pun lolos ke tahap berikutnya, beserta peserta lain termasuk wanita berambut ungu. Meskipun tahu Mu Yuqian berniat memanfaatkannya, Wang Xiaoxiu berencana menyusup ke organisasi demi menyelamatkan Shen Yao, dan juga mengetahui rahasia tentang Yan Luo dan Zhu Guxin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Selesai ujian pertama di ruang identifikasi pun berakhir, kita diperlihatkan para partisipan yang sedang berkumpul di sebuah ruangan bersama dengan pengurus Su. Pengurus Su memberikan ucapan selamat kepada para partisipan yang telah berhasil lolos. Ia pun segera memanggil bos mereka yakni Tuan Piao untuk menyambut para partisipan yang kini menjadi pengawal pribadinya. Setibanya di dalam ruangan Tuan Piao, dia langsung berkata kalau para partisipan yang telah lulus ujian semuanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pengawal pribadinya. Sebagai pengawal pribadi yang cukup kompeten dan unggul, maka Tuan Piao secara pribadi akan membawa para pengawalnya untuk menghadiri acara pesta yang akan diadakan pada malam nanti sebagai tugas pertama mereka. Bagi siapapun yang memiliki performa terbaik pada tugas pertama, Tuan Piao berjanji akan memberikan hadiah yang menarik untuk mereka. Setelah memberitahu tugas mereka, Tuan Piao pun langsung berpamitan dan menyerahkan tentang detail tugas para pengawal pribadinya kepada pengurus Su. Setelah Tuan Piao pergi, sebelum menjelaskan lebih lanjut, pengurus Su memberitahu bahwa para pengawal pribadi telah mendapatkan transfer uang terlebih dahulu dari Tuan Piao sebagai bayaran awal sebanyak 3 juta dan serta akan memberikan bonus setelah perjamuan pesta nanti malam. Mendengar upah sebanyak 3 juta itu, sontak Wang Xiaoxiu pun menjadi begitu terkejut karena ternyata uang yang dia terima tidak sebanyak itu. Lantas pengurus Su pun memberitahu bahwasanya uang 3 juta itu telah diserahkan dan diterima oleh Mu Yuqian sebagai manajer Wang Xiaoxiu. Hal demikian membuat Wang Xiaoxiu menjadi bertambah terkejut sebab uang yang diberikan oleh Mu Yuqian hanya sebanyak 50.000 saja. Pengurus Su kemudian melanjutkan penjelasannya dengan berkata kalau perjamuan nanti malam yang akan dimulai dalam waktu 6 jam lagi. Pada sore harinya, para pengawal pribadi pun mulai dibawa menuju perjamuan dengan menaiki mobil yang terpisah. Di dalam perjalanan, seorang pengurus lainnya yang bernama Xiao Muli Buxiang tampak sedang memberikan penjelasan kepada Wang Xiaoxiu dan para pengawal lainnya. Ketika itu, Xiao Moli memberikan sebuah dokumen yang berisikan mengenai lingkup perjanjian kompendisial pada perjamuan nanti malam, yang disebut sebagai perjamuan Ludela. Pada perjamuan itu akan ada 7 kegiatan yang berlanjut sepanjang malam, dan salah satunya adalah acara lelang. Pada acara lelang nantinya terdapat beberapa benda yang menjadi incaran Tuan Piao seperti topeng kuno.朴先生的目标便是朴先生对此势在必得，的约定范围内，本次你想说什么？
Sebagai pengawal pribadi, Wang Xiaoshu diminta untuk membantu Tuan Piao untuk mencapai dan mendapatkan benda tersebut. Sambil mendengarkan penjelasan Xiao Moli, Wang Xiaoshu sempat menanyakan sebuah gambar kristal berwarna hitam keunguan kepadanya. Xiao Moli pun memberitahu kalau benda itu adalah batu obsidian yang menjadi barang lelang utama pada perjamuan Ludela. Di momen serupa, Wang Xiaoshu seketika teringat kejadian di mana sebuah bom meledak di dalam kubusnya. Yang mana ketika itu Wang Xiaoshu sekarat dan tiba-tiba saja AI kubus berkata, permata warna hitam. Ingatannya mulai membuatnya penasaran apakah permata warna hitam yang dimaksud adalah batu obsidian. Singkat waktu pada malam harinya, Tuan Piao bersama pengawal pribadinya termasuk Wang Xiaoshu akhirnya tiba di perjamuan Ludela. Di sana kita dapat melihat banyak para tamu-tamu yang merupakan tokoh-tokoh penting dan para bos kaya raya yang juga hadir bersama pengawal pribadi mereka masing-masing. Selama beberapa saat, pengurus perjamuan Ludela bernama Du mulai membuka acara dengan mengucapkan sambutan pembukaan. Lalu tanpa banyak basa-basi lagi, pengurus Du pun segera memulai kegiatannya dengan sebuah permainan pembukaan yang disebut si pemberani dan lonceng emas. Di waktu yang sama, di lantai di tengah-tengah ruangan mulai terbuka, dan di bawah lantai itu terdapat sebuah kandang dan seekor buaya yang cukup besar, serta juga terdapat sebuah lonceng emas di bagian lehernya. Selain itu, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pengurus perjamuan Ludela sudah memasang kaca anti peluru yang diperkuat dan dipasang untuk menutupi lubang kandang tersebut. Pengurus Du kemudian mulai menjelaskan sebuah peraturan pada permainan ini. Peraturannya cukup sederhana, yang mana para partisipan harus merebut lonceng emas yang ada di leher buaya. Nantinya masing-masing bos yang menjadi tamu dapat mengirim satu persatu dari pengawal pribadi mereka untuk menjadi partisipan. Untuk menghadapi buaya itu, pengurus Du sudah menyiapkan beberapa senjata untuk membantu para partisipan. Namun mereka yang masuk ke kandang tidaklah boleh keluar sebelum mendapatkan lonceng emas. Bagi siapapun yang berhasil mendapatkan lonceng emas itu, maka mereka akan mendapatkan hadiah berupa puluhan batang emas. Selama beberapa saat, permainan si pemberani dan lonceng emas pun telah dimulai. Di dalam kandang buaya, tampak seorang partisipan sebagai penantang pertama muncul. Pria itu datang dan menggunakan sebuah tombak sebagai senjata dan perisai sebagai tamengnya. Dan sedikit berhati-hati, pria itu pun berjalan pelan-lahan mendekati buaya dan langsung membuat satu pergerakan untuk menyerangnya. Namun sayangnya belum sempat melukai buaya itu, pria ini langsung diterkam dan dimakan hidup-hidup oleh buaya tersebut. Selepas penantang pertama gagal mendapatkan lonceng emas, pengurus Du pun mencoba memberitahu kalau buaya itu bernama Nicholas. Nicholas bukanlah buaya yang biasa-biasa saja. Ia merupakan sebuah ciptaan hebat dari perusahaan bioteknologi Du dengan kekuatan 1,5 kali lipat lebih kuat dan cepat dari buaya biasa. Oleh karena penantang pertama gagal menyelesaikan permainan, maka pengurus Du pun memutuskan untuk menambah hadiahnya sebanyak 30%, sesuai peraturan yang berlaku. Permainan pun kembali berlanjut oleh seorang pengawal pribadi yang bernama Hoer yang ditunjuk langsung oleh bosnya. Tanpa rasa gentar sedikit pun, Hoer pun segera masuk ke dalam kandang buaya dengan membawa senjata bertangkai panjang yang dapat digunakan untuk menyerang dari jarak jauh. Melihat hal demikian, Wang Xiaoshu pun menjadi begitu terkejut dan bertanya-tanya, mengapa banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawa hanya untuk uang. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh rekannya yang berkata, bahwasanya sesuai kontrak dan peraturan, jika tidak ada partisipan yang bersedia untuk menjadi si pemberani, maka pengurus Du akan memilih partisipan secara acak untuk melanjutkan permainan. Mendengar perkataan rekannya, Wang Xiaoshu pun menjadi begitu terkejut dan di momen serupa ia secara tak sengaja melihat pria di lantai 2 yang menyaksikan permainan dengan tatapan tajam. Pria itu ternyata adalah salah satu anggota komite perjamuan Ludela yang bertanggung jawab sebagai penjaga ketertiban. Di momen serupa terlihat Hoer yang berhasil melemparkan senjata bertangkainya dan melukai buaya Nicholas. Hoer kemudian bergegas melanjutkan serangannya dan cepat menggunakan senjata bertangkai terakhirnya. Namun sayangnya pergerakan Hoer berhasil dihentikan oleh Nicholas. Hanya dengan kepakan buntutnya saja, Hoer pun tewas dalam sekejap. 第二位勇士选择了能够
杀之大壁虎轻而易举。 Setelah Hur tewas dihabisi oleh Nicholas, pengurus Du pun kembali menambah total hadiahnya sebanyak 30%. Selang beberapa saat, tampak salah satu pengawal pribadi Tuan Piao yang membisikkan sesuatu kepada Tuan Piao. Lalu dia pendam percaya diri berkata, bahwasanya bagi siapapun dari pengawal pribadinya yang berani dan berhasil mendapatkan lonceng emas, maka Tuan Piao akan memberikan mereka hadiah 1 kali lipat dari total hadiahnya. Tak jauh dari sana, tampak seorang pengawal pribadi bernama Pabian Modi segera mendekati tuannya, yakni Tuan Sanmu, dan dia mengaku bersedia untuk menjadi si pemberani. Tidak hanya Pabian Modi saja, pengawal pribadi Tuan Piao yang bernama Du Bajin juga langsung menawarkan diri untuk menjadi si pemberani. Oleh karena beberapa partisipan menawarkan menjadi si pemberani, maka terjadilah perebutan area yang mengharuskan mereka untuk bertarung satu sama lain. Dengan kata lain, Du Bajin akan bertarung melawan Pabian Modi. Siapapun yang menang nantinya akan menjadi si pemberani. Cara ini dapat dikatakan sebagai cara yang kasar, karena siapapun yang berhasil menang, mereka pasti akan kehilangan banyak energi sebelum melawan Nicholas. Sebelum bertarung, Tuan Samu sempat berkata kalau dia akan menaikkan pangkat Pabian Modi, menaikkan gajinya, dan memberikannya cuti panjang jika dia itu berhasil mengalahkan Du Bajin. Mendengar hal demikian, Pabian Modi pun menjadi begitu terharu dan mulai bersemangat untuk bertarung. Namun sayangnya di waktu yang sama, tiba-tiba saja Du Bajin menyerang Pabian Modi dengan cara menggigitnya. Hingga pada akhirnya Pabian Modi pun meninggoy dengan cara yang mengenaskan dengan tubuhnya yang kering. Usut punya usut, Du Bajin sengaja memberikan serangan dengan cara menggigit Pabian Modi. Karena setiap Du Bajin menghisap darah lawannya, maka kekuatannya akan meningkat. Semakin kuat darah yang ia hisap, maka semakin besar peningkatan kekuatan tempur Du Bajin. Akan tetapi kelemahan dari teknik itu adalah setelah efek peningkatan kekuatannya berakhir, Du Bajin akan mengalami efek samping seperti takut dingin dan takut cahaya. Setelah itu Du Bajin pun segera masuk ke dalam kandang dan mulai berhadapan dengan buaya Nicholas. Sewaktu dia masuk ke dalam kandang, beberapa orang sempat terkejut sebab Du Bajin sama sekali tidak membawa senjata apapun. Alasan dia tidak membawa senjata adalah karena Du Bajin ingin bersikap adil terhadap buaya Nicholas, karena dia itu tidaklah memiliki senjata. Ketika berada di dalam kandang, Du Bajin tidak terlebih dahulu memulai serangan. Ia hanya berdiam sampai Nicholas menyerangnya. Saat Nicholas membuka mulutnya yang lebar untuk menyerang, Du Bajin dan cepat menghindarinya dan naik ke atas mulut Nicholas. Pada saat itu Du Bajin secara perlahan mencium kepala Nicholas dengan santuinya. Lalu dia langsung pergi menjauhinya. Di waktu yang sama, secara mengejutkan buaya Nicholas pun meninggoy dengan kepalanya yang terputus dalam sekejap. Dan lonceng emasnya pun terlempar ke arah Du Bajin. Dan begitu Du Bajin pun berhasil mendapatkan lonceng emas tersebut. 年轻人，你不选武，我可是个动保主义者。 Seluruh orang yang menyaksikan pertarungan ini termasuk pengurus Du hanya bisa terdiam dengan perasaan yang terkejut. Menurut Wang Xiuxiu, selepas menghisap darah Pabian Modi, kecepatan yang dikeluarkan Du Bajin seketika menjadi setara dengan tingkat B. Selesai mendapatkan lonceng emas, Du Bajin pun segera membawa dan menyerahkannya kepada pengurus Du. Sehingga pengurus Du pun langsung mengucapkan selamat kepada Du Bajin, sambil bertanya apakah Du Bajin ingin menerima hadiahnya secara langsung atau dikirim saja. Tanpa pikir panjang, Du Bajin memilih untuk menerima hadiahnya melalui pengiriman saja. Setelah itu, pengurus Du pun mulai melanjutkan permainannya dengan menunjukkan binatang buas hasil eksperimen perusahaan bioteknologi Du, yakni penggabungan antara ketangkasan kucing dan kekuatan beruang yang diberi nama Tau 17. 还有什么是我们这群老？我送给各位猫科的敏捷和熊科毫无实气。 Nah, sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.